Mau tahu apa itu Cloud Kitchen? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Cloud Kitchen adalah konsep bisnis kuliner yang menjamur di tengah pandemi. Konsep ini dapat diartikan sebagai sarana dapur besar yang disewakan dan dapat diisi oleh berbagai merek. Melalui Cloud Kitchen, orderan makanan jadi lebih praktis dan efisien karena hanya melayani jasa pesan antar saja. Prospeknya pun menarik karena merupakan usaha kuliner modal kecil untung besar. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Cloud Kitchen? Sederhananya, Cloud Kitchen merupakan dapur virtual yang memfokuskan diri pada layanan pengiriman atau delivery order saja. Artinya mereka tidak menerima dine-in atau makan di tempat. Bahkan untuk tempat duduk di dalam atau di luar ruangan, ada juga yang tidak menyediakan. Dapur virtual atau dikenal juga dengan Ghost Kitchen ini menyediakan dapur besar dengan fasilitas lengkap yang bisa dipakai pengguna. Kemunculan Cloud Kitchen ini tak lebih karena tren pengiriman makanan yang melonjak seiring perkembangan super app atau aplikasi super, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, di mana masyarakat dianjurkan untuk tetap di rumah. Sudah pasti hal ini mempengaruhi permintaan pengiriman makanan. Penyedia Ghost Kitchen ini biasanya adalah mereka yang bisnisnya fokus pada layanan antar makanan. Di Indonesia ada seperti GrabFood atau GoFood. Meski begitu, ada juga pebisnis yang hanya membangun infrastruktur dapur dan perlengkapannya saja. Untuk kemudian dapur virtual tersebut disewakan pada berbagai macam restoran. Dengan konsep Cloud Kitchen, bisnis kuliner bukan lagi sekedar mimpi. Meski prospektif, tapi bisnis ini tetap harus dicermati dari sisi kelebihan dan kelemahannya. Beberapa kelebihan dari bisnis Ghost Kitchen adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal sedikit. Buat kamu yang ingin memulai bisnis kuliner, bisa mencoba dapur virtual ini, sebab dapur ini menyediakan peralatan dan fasilitas yang lengkap. Selain itu, kamu juga tidak perlu memikirkan sewa toko atau bahkan menggaji kasir. Karena untuk pembayaran semuanya melalui satu pintu, yaitu kasir online yang dikendalikan owner restoran. Yang berikutnya, higienis dan kualitas terjamin. Memulai usaha kuliner melalui Cloud Kitchen selain modalnya kecil, higienitas dan kualitas terjamin. Apa pasal? Karena budget untuk operasional bisa dialihkan untuk peningkatan mutu dan kebersihan makanan. Dan lagi dapur virtual yang diisi berbagai merek restoran, maka kebersihan dapur harus selalu bersih dan terjamin. Ini juga menjaga kualitas makanan yang dikirim ke pelanggan. Yang berikutnya, target pasar lebih luas. Seperti dijelaskan sebelumnya mengenai konsep bisnis kuliner ini di mana pemilik tidak membutuhkan bangunan fisik sendiri. Hal ini malah memberi keuntungan bagi pemilik restoran, melebarkan sayap bisnisnya tanpa perlu modal besar. Ditambah dengan mulai banyaknya pebisnis yang membuka Ghost Kitchen, memudahkan pebisnis kuliner untuk menambah titik lokasi pengantaran. Yang berikutnya, efisien dan efektif. Bergabung dengan Cloud Kitchen, pebisnis tidak perlu memikirkan sewa bangunan, fasilitas penunjang, biaya operasional, dan sistematis penjualan. Pemilik restoran cukup menyediakan beberapa karyawan dan bahan yang digunakan sesuai kebutuhan menu makanan saja. Dengan begitu, pebisnis kuliner bisa fokus dalam menjalankan usahanya. Yang berikutnya, integrasi data. Umumnya Cloud Kitchen dijalankan oleh perusahaan penyedia jasa delivery seperti GoFood dan GrabFood. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pebisnis kuliner karena mudah mengetahui pemilihan lokasi Cloud Kitchen yang tepat untuk usahanya. Tak hanya itu, pemilik restoran pun diuntungkan dengan integrasi data dari penyedia Ghost Kitchen tersebut. Pemilik resto jadi mengetahui jenis makanan dan minuman yang disukai di lokasi tertentu. Yang terakhir, memperluas relasi. Bagi pebisnis kuliner pemula sangat diuntungkan bila bergabung dengan Cloud Kitchen. Dapur besar yang diisi beberapa merek dagang atau restoran bisa jadi ajang tukar ilmu dan konsultasi. Selain itu, di dapur ini juga bisa menambah dan memperluas relasi. Bukan tak mungkin, pebisnis pemula bisa terbantu dan mendapatkan insight baru dari keberhasilan mitra Cloud Kitchen lainnya. Apapun konsep bisnis yang dilakukan, tak bisa terlepas dari yang namanya resiko, tak terkecuali konsep Ghost Kitchen ini. Berikut kelemahan ide bisnis yang satu ini. Yang pertama, produk harus berbeda. Dikarenakan dalam satu dapur ada beberapa restoran yang tergabung di dapur virtual tersebut,
maka diperlukan kreativitas dalam meracik menu, sehingga produknya berbeda dengan mitra ghost kitchen lainnya. Karena kalau produk yang dijual sama, maka usaha kulinernya akan sulit bersaing. Yang terakhir, branding makanan. Jika semua fasilitas dan peralatan disiapkan oleh penyedia ghost kitchen, tapi tidak halnya dengan branding makanan, penyewa dapur virtual harus membuat promosinya sendiri. Meski terbilang bisnis dengan modal yang minim, tapi untuk menjalankan bisnis ini harus memiliki strategi agar sukses. Ini beberapa strategi dan langkah kalau ingin menjalani bisnis ghost kitchen. Yang pertama, siapkan staf dan koki berpengalaman. Tidak butuh modal besar, bukan berarti bisa seenaknya menjalankan bisnis ini. Alihkan budget untuk biaya sewa tempat untuk menggaji staf dan koki berpengalaman. Perlu diketahui, bisnis di industri makanan dan minuman erat kaitannya dengan rasa. Jika rasa sulit diterima khalayak, sudah pasti bisnis kuliner Anda gagal. Karenanya, investasikan modal melalui koki dan staf berpengalaman untuk menyajikan makanan yang memiliki cita rasa dan kualitas bintang 5. Yang berikutnya, kebersihan adalah kunci. Tak hanya rasa yang jadi kunci dalam keberhasilan restoran menyajikan makanan. Kebersihan adalah faktor lain yang harus diperhatikan. Beragam restoran yang tergabung di Cloud Kitchen membuat lingkungan sibuk dan padat. Karenanya, jaga kualitas produk dengan kualitas dan kebersihan. Yang berikutnya, awasi standar bahan baku. Setelah selesai urusan staf dan koki, fokuskan perhatian pada suplai bahan baku. Buat standar bahan baku untuk menjaga mutu dan kualitas makanan. Selain itu, pencatatan bahan makanan juga perlu dilakukan. Ini sebagai alat kontrol di dapur besar yang dipenuhi banyak restoran. Dan juga untuk meminimalisir tercampurnya bahan baku dengan milik mitra Cloud Kitchen lainnya. Yang terakhir, sistem kasir terintegrasi. Ghost Kitchen memungkinkan pebisnis kuliner mendapat banyak pesanan karena terintegrasi dengan layanan delivery pada penyedia Cloud Kitchen. Untuk mengantisipasi pendataan yang pastinya banyak dan padat, diperlukan sistem kasir yang rapi dan terintegrasi. Terlebih jika pemesanan juga menggunakan pihak ketiga, maka akan semakin padat jika pencatatan pesanan tidak terotomatisasi. Itulah ulasan lengkap Cloud Kitchen bisnis kuliner kekinian dengan modal kecil. Semangat mencoba dan semoga sukses. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis, dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook.